Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Gemar Ramadan, tepatnya 20 Mei 2020 bertepatan dengan 27 Ramadan 1441 Hijriah bersama saya Reza Tahir. Saya ingin dan percaya bahwasanya hidup adalah indah dan hidup adalah pilihan yang tepat dan pilihan yang tepat untuk Anda ketika Anda bisa menyaksikan Gemar Ramadan saat ini. Seperti biasa, pemirsa TVRI Jawa Timur, di dalam satu tema pasti nanti ada narasumber yang siap untuk kita hadirkan di sini. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah umrah dan haji. Dan sebelum kita nanti akan membahas lebih detail lagi, kita ikuti dulu yang satu ini, Gemar Ramadan segera kembali. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita masih di Gemar Ramadan saat ini dan narasumber kita siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita dan tema yang kita angkat kali ini adalah umroh dan haji. Tentunya dengan tema yang kita saksikan kali ini untuk Anda yang masih belum umroh, untuk Anda yang masih belum haji, semoga aja Allah nanti akan mengabulkan permintaan Anda untuk bisa umroh dan haji tentunya. Dan yang hadir di sini, beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ladi Syafroni MAG. Beliau adalah Direktur Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Al-Manar Modern Lamongan yang siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita. Sebelumnya kita akan kenalan lebih dalam lagi dengan beliaunya yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah, baik-baik saja Mas Reza. Iya, kesibukan yang ada di sini di Tahfidzul Quran Ponpes Al-Manar di Lamongan ini kira-kira cukup menyita waktu atau bagaimana Pak Yai? Ya, namanya Tahfidzul Quran itu pasti Mas. Iya. Tidak ada satu waktu pun yang tertinggal, harus selalu dibina. Baik murojaahnya maupun setoran barunya, itu harus. Harus ya. Karena itu sebuah cara untuk menjadikan tahfidz atau hafidnya itu bagus. Iya, baik. Di posisi seperti ini ketika COVID-19 kira-kira masih ada mungkin pakai daring atau bagaimana? Atau masih wira-wiri ke sana Pak ya kira-kira? Alhamdulillah kita harus nurut sama pemerintah Mas. Karena itu sebuah aturan yang harus kita taati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya, baik. Jadi ulil amri itu pemerintah kita. Iya. Dan pemerintah ini adalah untuk kita taati sepanjang tidak menyalahi syar'i. Apalagi COVID-19 ini merupakan sebuah langkah yang harus kita diam di rumah saja. Iya, baik. Kerja di rumah, nulis di rumah, dan segalanya harus di rumah termasuk belajar. Termasuk tarawih dengan keluarga Pak Yai? Tarawih dengan keluarga harus juga di rumah. Iya, iya. Dan alhamdulillah saya sendiri juga selalu melakukannya. Jamaah sholat 5 waktu pun di rumah. Tidak pernah meninggalkan satu kali pun selama ini ya. Amin. Dan tarawihnya apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, kita upayakan mereka kita bangunkan jam 2:30. Iya. Kemudian jam 3-nya mulai tarawih. Masya Allah luar biasa. Kita harapkan semoga pembebasan pintu api neraka kita dapat. Mengharap Lailatul Qadar. Iya, baik, siap. Rahmat sudah dapat, maghfirah dapat, amin. Pembebasan pintu api neraka dapat seperti itu. Baik Pak Yai, saya kira nanti untuk tema kita kali ini menarik sekali tentang masalah umroh dan haji gitu Pak Yai ya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan ibadah haji dan apa yang dimaksud dengan ibadah umroh itu sendiri Pak Yai? Baik, pada pengertian ibadah haji itu adalah arti bahasanya al-qasdu. Al-hajju ay al-qasdu, artinya berharap. Iya. Pada saat seseorang akan melakukan ibadah haji berharap bahwa mereka harus pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Baik mulai dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, begitu mabit di Muzdalifah, hatta atau sampai kepada melontar jumrah dan mabit di Mina. Itu dari haji. Sedangkan umroh itu artinya ziarah. Jadi ziarah seseorang menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melakukan tawaf, sa'i dan potong rambut.
Itu namanya umroh. umroh. Baik. Sebenarnya untuk macam-macam haji itu ada berapa sih Pak Yai kira-kira? Pada dasarnya dalam segi pelaksanaannya haji itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan haji tamattu, yaitu menjalankan umroh dulu kemudian baru haji. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, banyak melakukan haji tamattu. Iya. Karena apa? Karena paling ringan dari kata tamattu itu ada senang-senang. Jadi artinya umroh dulu, umroh itu tidak banyak. Kira-kira 4 jam atau 3 jam sudah selesai. Karena itu dalam konteks umroh itu mengambil mikot ya untuk melakukan niat umroh dan kemudian langsung menuju Mekah, tawaf untuk umroh atau tawaf kudumnya. Begitu pula berlanjut sa'i untuk umroh, kemudian cukur rambut, sudah selesai. Gitu ya. Berarti umrohnya sudah selesai. Mungkin antara 3 jam sampai 4 jam sudah selesai lah. Itu umroh. Iya, baik. Sedangkan haji itu lama. Iya. Kalau kita ringkas dalam konteks jumlah harinya itu minimal 6 hari. Mulai tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian berikut yaitu wukuf di Arafah, habis wukuf di Arafah sampai maghrib, kemudian mabit di Muzdalifah, habis mabit di Muzdalifah menuju ke Mina. Nah, setelah sampai Mina, pagi hari melontar jumroh, kemudian mabit di Mina. Atau bisa jadi langsung menuju ke Mekah untuk tawaf sa'i, kemudian balik ke Mina lagi. Itu yang pertama. Yang pertama, tamattu itu. Ya, tamattu. Baik. Adapun yang kedua yang disebut dengan kiron. Kiron itu tadi tamattu intinya adalah melakukan ibadah umroh dulu baru haji. Sedangkan kiron ini bersama-sama antara umroh dan haji dilakukan bersama-sama. Dan yang ketiga adalah ifrad. Ifrad itu adalah mendahulukan haji dulu, baru kemudian umroh. Dan yang tidak kena dam itu adalah ifrad. Sedangkan tamattu dan kiron itu kena dam. Dam atau hadiyu. Iya. Baik. Iya. Nah sekarang gini, kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah haji Pak Yai? Kenapa itu? Baik sekali. Haji itu merupakan impian setiap orang. Terutama orang Islam ya. Iya. Karena haji itu sebagai rukun Islam yang kelima. Secara otomatis orang Islam ingin menyempurnakan rukun Islam ini sampai selesai, yaitu dari satu baca syahadat, syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Kemudian yang kedua melakukan sholat, yang ketiga yaitu melakukan puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Dari ketiga hal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan harus dilakukan, tidak boleh tidak, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Serta yang kedua sholat. Kalau kedua hal ini tidak dilakukan, maka tidaklah Islam yang benar. Untuk itu pada seseorang Islam harus membaca syahadat tauhid maupun syahadat rasul, hatta atau sampai kepada sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua ini adalah zakat. Zakat dan puasa. Ini zakat ini bagi yang mampu. Begitu pula puasa juga bagi yang mampu. Bagi orang yang tua tidak mampu puasa, tidak sanggup puasa, tidak usah puasa. Cukup bayar fidyah saja sebagai gantinya. Dan yang terakhir adalah haji ke Baitullahil Haram, yaitu haji ke Makkah Al-Mukarramah. Dan ini Allah memberikan sebuah catatan, manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menuju ke sana, punya kemampuan fisik, kemampuan materi, dan keadaan aman mampu, maka wajib ke sana. Itu. Baik. Nah, sekarang adakah keistimewaan dari berhaji itu, keistimewaannya misalnya? Baik, keistimewaan haji itu luar biasa, Mas. Pertama, bahwa haji itu sebagai penyempurna rukun Islam. Siapa gerangan tidak senang ketika dia membangun sebuah gedung, kemudian terbangun pancang-pancang tiang-tiang yang sempurna, maka akan menjadi kuat dan akan menjadi lengkap
tiang-tiangnya itu menjadi bagus, menjadi baik. Maka begitu pula haji merupakan rukun Islam yang kelima, merupakan tolak ukur bagi seseorang yang tidak melakukan ibadah haji dan dia mampu, maka dia akan diancam dengan hadis Rasul, man malaka zadan, siapa yang memiliki bekal, walam yahuj, tetapi dia tidak melakukan ibadah haji, thumma mata, kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia dihukumi mati jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pasti setiap orang Islam ini ingin mendapatkan atau namanya bisa melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Baik. Nah, itu yang satu loh Mas ya. Ya, baik. Bahwasanya itu menyempurnakan rukun Islam. Yang kedua, di dalam haji itu ada sebuah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Disebutkan dalam satu hadis, man jaa hajan, siapa datang melakukan ibadah haji, yuridu wajha Allah, dia berharap ridha Allah, ghufirallah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, wasafa'a fihinna da'alahu, maka dia akan diberi keampunan padanya dan doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ada sebuah konteks yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita, yaitu al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tiada lain pahalanya adalah surga Allah yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Maka pantas. Iya. Mau kepingin haji pantas sekali. Nah, karena itu keistimewaannya memang seperti itu luar biasa. Iya. Baik Pak Yai. Ya, ini rasanya buat mereka, buat kaum muslimin, termasuk saya Pak Yai. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa umrah dan juga bisa haji tentunya. Umrah dan segera berangkat haji. Ya, baik. Ya. Nah, sekarang gini, syarat apa saja sih wajib haji itu mungkin di antara yang perlu kita ketahui? Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus haji itu ya? Baik, pada prinsipnya Islam, apalagi dalam konteks fikih itu ada syarat dan rukun. Iya. Termasuk syarat haji itu satu, orang Islam. Pasti. Harus Islam. Yang kedua sudah balik. Ya. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya, mereka ini mampu. Iya. Atau istito'ah. Nah, istito'ah inilah yang menjadi sebuah syarat orang itu harus haji maupun tidaknya. Dengan demikian ketika syarat-syarat terpenuhi, maka harus haji. Apalagi sudah mampu. Betul. Dan termasuk fisiknya pun juga mumpuni. Dan inilah yang harus diperhatikan. Adapun rukunnya dalam haji ini banyak sekali. Ada namanya niat untuk haji dengan pakaian ihramnya. Betul. Ada yang kedua wukuf di Arafah, ya. Ada yang ketiga tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul dan tertib. Ini. Dan adapun dari wajibnya itu hanya beberapa saja, termasuk wajib haji itu adalah melakukan mabit di Musdalifah. Dan mabit di Mina serta melontar jumrah. Itu juga wajib. Orang mengatakan balang jumrah itu ya. Balang jumrah. Oke, baik. Sekarang gini, ada hal wacana dari teman-teman. Kira-kira mana sih yang lebih utama? Kita menyantuni anak yatim atau haji? Namun sebelumnya Pak Yai, sebelum dijawab itu, karena ada sesuatunya nanti akan kita saksikan. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Yai ya. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, sebelum nanti kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Yai saat ini. Tentunya kita akan saksikan terlebih dahulu jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, kita masih di Gemar Ramadan dan tentunya untuk kali ini saya hadir kembali bersama narasumber Bapak Kiai Haji Laudy Safroni tentunya, dan saya akan memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa telepon di sini di 03156782216. Sekali lagi kita buka interaktif, Anda bisa bertanya seputar tentang tema yang kita angkat sore hari ini adalah umroh dan haji. Sekali lagi pemirsa TVRI Jawa Timur di 03156782216 tentunya. Dan tentunya
tentunya manfaatkan sebaik-baik mungkin di akhir-akhir Ramadan seperti ini. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan orang yang kita banggakan, ayah ibu Anda, mungkin anak istri Anda, atau sahabat-sahabat Anda tentunya, untuk bisa menyaksikan di Gemar Ramadan. Baik, sebelum kita nanti akan, Pak Yai, kita akan mendengarkan atau kita akan tunggu penelpon yang ada di sini. Tentunya apa yang saya tanyakan tadi, kira-kira penting mana sih kita menyantuni anak yatim dan berangkat haji itu, Pak Yai? Kira-kira? Pada prinsipnya, haji itu dihukumi wajib seumur hidup hanya sekali. Begitu ya? Iya, baik. Ya. Maka ketika orang yang sudah punya kecukupan rezeki untuk bisa mendaftarkan haji, segeralah haji. Iya, jangan menunda. Apalagi umur selalu bertambah, tambah kekuatannya berkurang dan akhirnya menjadi lemah. Ini jangan sampai. Dengan demikian, setelah dia berupaya untuk mendaftarkan haji, apalagi daftar haji di Indonesia itu luar biasa, Jawa Timur. Iya. Daftar sekarang ini, Mas. Iya. Itu baru berangkat 25 tahun ke depan. 25 tahun kemudian ya? 25 tahun kemudian. Kalau daftar sekarang. Iya. Sekarang kalau daftar umur 50, kan sudah umur 75. Lah umur 75, padahal haji itu adalah ibadah fisik. Sehingga harus fisiknya mampu. Untuk tawaf harus fisik, sa'i harus fisik. Juga melontar jumroh jalannya itu juga cukup jauh, Mas. Cukup jauh, harus juga pakai fisik yang prima lah. Dengan demikian, senyampang belum tua, segar lagi kalau sudah ada uang. Iya, baik Pak Yai, ini sudah ada penelpon di sini. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk penelpon yang sudah masuk di sini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Joko Pulosari, Gunung Sari. Baik, Pak Joko di Pulosari, Wonokromo, Surabaya, Pak ya? Ya. Pak, silakan pertanyaannya pada Pak Kiai. Silakan. Ya, saya tanya Pak Yai. Monggo Pak, monggo. Dalam masalah COVID ini saya sudah 3 kali tidak menjalankan sholat Jumat. Apakah saya dihukumi dosa? Saya ganti sholat di rumah. Apakah saya dihukumi dosa, Yai? Makasih, Yai. Iya, Pak Yai sudah paham ya? Baik, pada prinsipnya adalah kita posisinya adalah darurat. Az-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu diperbolehkan sesuatu yang semestinya tidak boleh menjadi boleh. Karena itulah pada intinya Jumatan 3 kali Allah pun akan memberikan pahala yang cukup. Kemudian tidak Jumatan, selebihnya daripada itu juga Allah memberikan yang cukup. Karena pertama, bahwasanya kita menyelamatkan jiwa jauh lebih diutamakan daripada menjalankan kewajiban. Kewajiban. Jadi Jumat itu fardhu ain bagi laki-laki dan fardhu kifayah ya bagi orang-orang yang sudah melakukan tapi yang lainnya tidak melakukan, sudah cukup. Termasuk Bapak yang melakukannya 3 kali, yang lainnya tidak melakukan sama sekali, maka tidak menjadi masalah. Tetap sah sholat di rumah ataupun Jumatan. Tidak sama sekali dosa, tidak. Karena apa? Karena untuk dalam posisi menghadapi darurat. Az-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat seperti ini bisa menjadikan boleh sesuatu yang tidak boleh. Ya, seperti itu. Baik, semoga aja penelpon tadi Pak Joko ya. Rasanya puas dengan jawaban dari Pak Yai Lauti Safroni ya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, kami masih memberikan kesempatan lagi untuk Anda yang telepon di sini. Silakan di 0315678216. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Kita masih punya waktu di sini dan tema yang kita angkat kali ini adalah umroh dan haji. Dan sekali lagi pemirsa TVRI Jawa Timur, ketika Gemar Ramadan ini tampil di sini, hari di sini, Anda bisa bertanya-tanya seputar tentang tema yang kita angkat dan tentunya insya Allah akan bisa menjadikan catatan amal ibadah pada Anda, bisa memberikan pemahaman pada pemirsa yang lain ketika Anda bertanya di sini. Baik, Pak Yai sambil menunggu lagi yang ada di sini Pak Yai ya. Yang sedikit saya menggelitik ketika nanti kita mengikuti umroh maupun haji ya. Bagaimana jika sedang mengingat Ka'bah ya? Tiba-tiba kita bersentuhan dengan yang bukan muhrim kita. Nah, apakah sah apa tidak? Gitu Pak Yai. Baik Mas Reza, kalau kita perhatikan
istilahnya tawaf, Nggih. mengitari Ka'bah, Nggih. itu memang suasana harus suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nggih. Pada saat kita bicara soal batalnya hadas kecil atau berwudu, termasuk Imam Syafi'i adalah bersentuhan antara laki wanita yang tidak muhrimnya. Nggih. Dengan demikian, pada prinsipnya kalau kita tawaf di Ka'bah, luar biasa padatnya, Mas. Nggih. Luar biasa padatnya. Iya. Dengan demikian maka kita berlaku hukum darurat. Darurat. Iya. Darurat menjadi diperbolehkan. Baik. Walaupun semulanya tidak boleh, menjadi diperbolehkan. Kemudahan ya yang diberikan oleh Allah Pak ya. Allah Seperti itu. memberikan kemudahan. Baik Pak, sudah ada penelpon lagi, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Bapak Mahrus Nganjuk, Pak. Pak siapa Pak? Pak Mahrus. Pak Mahrus dari Nganjuk. Iya. Iya. Silakan Pak Mahrus, langsung aja ke Pak Yai Ladi Safroni. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Makrus. Ini saya mau tanya Pak Yai. Monggo. Itu lebih abdul mana Pak Yai? Kan sekarang ini banyak orang yang umroh dulu. Katanya kalau haji itu terlalu lama gitu. Ya, sekian terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrus ya. Oke, Pak Yai. Pak Mahrus, pada prinsipnya masing-masing haji maupun umroh itu mulia. Kalau umroh dikategorikan sebagai haji kecil. Nggih. Sedang haji yang biasa ini adalah haji besar. Pada prinsipnya, kalaulah memang kita menunggu 25 tahun baru bisa berangkat, maka jangan sampai menunda-nunda kesempatan berbuat baik. Iya. Hendaknya selalu berbuat baik diutamakan. Maka akan jauh lebih bagus kalau umroh dulu. Apalagi Oke. umur kita itu tidak menentu. Tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau sudah umroh, walaupun dikategorikan sebagai haji kecil, tapi pahalanya luar biasa. Ada satu hadis. Al-Hujjaju, orang-orang yang melakukan ibadah haji, wal ummaru, dan orang-orang yang melakukan umroh, wafdullah. Itu adalah tamunya Allah. In da'auhu ajabahum. Kalau memang mereka berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in sa'alu fa'utuh. Kalau mereka minta sesuatu kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Untuk itulah kalau akan jauh lebih bagus segera melakukan umroh dulu, melihat suasana haji masih 25 tahun kemudian baru dipanggil berangkat. Iya. Akan jauh lebih bagus ketika kita melakukan umroh dengan dapat pahala yang luar biasa. Nah, itu Mas. Jadi kesempatan ini tentunya bisa dimanfaatkan ya, mumpung betul. kita masih segar, masih sehat. Betul seperti sekali. Itu. Ketika ada kesempatan umroh, ya umroh gitu. Karena kita menunggu haji 25 tahun Pak ya. Iya. Semua saja pemirsa TVRI Jawa Timur yang saat ini menyaksikan Gemar Ramadan, nanti Allah akan mengijabahi untuk bisa umroh dan haji. Cuma sekarang belum dibuka nih bisa. Baik. Masih lockdown ini. Itu ya, masih lockdown Pak ya. Iya. Baik, tapi nggak apa-apa, kita tetap positive thinking aja ya. Mudah-mudahan Allah nanti akan bisa mengabulkan COVID-19 berakhir. Amin. Untuk sahabat-sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sudah antrian haji yang tahun ini seharusnya berangkat, mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Gitu ya. Oke, baik. Baik, kita berikan kesempatan lagi untuk pemirsa TVRI Jawa Timur yang pengen gabungan dengan kami di sini di Gemar Ramadan di 0315678216. Tema yang kita angkat kali ini adalah umroh dan haji bersama narasumber kita, Bapak Kiai Haji Ladi Syafroni tentunya. Baik, sekali lagi pemirsa TVRI Jawa Timur, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini tentunya bermanfaat bagi semua umat dan juga untuk kita. Dan ketika ada kewajiban kita dan kita sudah mampu untuk bisa melaksanakan haji, segera saja. Segera. Iya, kalau tadi ternyata kita ada kesempatan umroh, ya umroh, segera. Gitu ya Pak Yai. Baik, tentunya untuk saat ini Pak Yai, ada beberapa hal yang saya tanyakan juga ini sambil menunggu penelpon yang ada di sini. Tadi, bagaimana hukumnya haji? Ketika kita haji ternyata uang yang kita dapat itu dari hasil undian. Bagaimana Pak Yai? Kan ada gitu ya, hukumnya seperti apa? Baik. Pada prinsip undian itu adalah diperbolehkan. Iya.
Ketika kita bicara sesuatu diperbolehkan, maka apapun sebagai dampaknya menjadi boleh. Oh gitu ya. Contoh, ada undian beli sepeda motor. Betul. Nah, ketika dia beli sepeda motor mendapatkan undian umroh, Iya. maka tidak ada larangan untuk tidak dipenuhi. Berarti Maka rezekinya silakan. Ya, termasuk rezeki yang harus dinikmati bersama. Iya. Iya. Itu Oh. boleh saja, Mas. Boleh saja ya, seperti itu. Nah, masalah tahallul ya. Bagaimana Pak Yai ketika ada sahabat yang ternyata tidak punya rambut, dia botak seperti itu. Nah, ini kan ada hal syarat-syarat yang mesti harus kita lakukan. Masalah tahallul tidak punya rambut bagaimana Pak Yai? Apa yang mesti harus dilakukan seperti itu? Baik. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaksakan sesuatu yang tidak mampu. Termasuk waktu tahallul tidak ada rambut ya. Mungkin rambutnya itu hanya kecil-kecil ya. Yeah. Ya apa adanya. Apa adanya ya, gitu ya, seperti yang itu. jelas niatnya itu adalah niat bertahallul. Dengan demikian maka tahallulnya walaupun mendapatkan 3 helai rambut yang tipis atau yang pendek sekali, maka tetap sah. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting kita sudah bisa melakukan itu ya Pak Yai ya. Hanya Seperti saja itu. pada prinsipnya ketika kita haji tamattu kan umroh dulu baru haji. Iya. Maka itu akan lebih bagus ketika pada prinsipnya yang melakukan umroh itu tidak cukur pelontos dulu. Tidak halak. Halak itu bahasa Arabnya cukur. Iya. Tidak halak. Tetapi dipendekkan saja. Nah, nanti untuk hajinya itu baru halak, cukur rambut. Cukur rambut. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Kalau waktu umroh sudah halak, sudah cukur, maka bagaimana nanti pada saat hajinya, waktu tahallul. Nggih. Tahallul itu ada 2, tahallul awal dan tahallul sani. Kalau tahallul awal itu harus potong rambut. Kalau tahallul sani adalah tersempurnakannya segala rukun dan syarat dalam haji itu. Masya Allah, seperti itu. Nah, sekarang gini Pak Yai, bagaimana kalau kita berhaji tapi hasil uang itu adalah uang pinjaman? Seperti apa itu hukumnya dari hasil pinjaman? Pinjam uang itu dalam Islam diperbolehkan. Nggih. Selama pada prinsipnya yang dipinjam itu tidak haram. Ya termasuk pinjam uang yang berbunga, itu kan tidak boleh. Iya. Maka daripada itu pinjam yang tidak dipersyaratkan untuk mendapatkan bunga maka sah saja, walaupun pinjamnya itu untuk melakukan ibadah haji. Baik, Pak Yai, sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak ya. Cuma waktunya yang sudah tidak mencukupi ya. Di antara sekian banyak uraian yang sudah disampaikan, ada sedikit kesimpulan untuk bisa disampaikan pada pemirsa TVRI Jawa Timur. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil, 1, bahwa haji adalah diminati oleh setiap orang Islam karena ia merupakan rukun Islam yang kelima. Baik. Yang kedua, banyak orang kepengen ke Mekah untuk melakukan ibadah haji karena di Mekah itu merupakan barokah yang luar biasa. Masya Allah. Baik melakukan ibadah hajinya ataupun dalam melakukan ibadah-ibadah yang lain, wukuf di Arafah dan sebagainya. Dan terakhir adalah mudah-mudahan kita yang belum haji, Allah memanggil bisa haji semua, termasuk Mas nih. Amin. Haji maupun umrah. Amin. Baik, terima kasih Pak Yai ya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, tidak terasa waktu kita, tema yang sudah kita angkat dengan Pak Yai tentunya akan bisa memberikan manfaat untuk kita. Dan akhirnya saya Reza harus mengakhiri, besok Anda akan ditemani oleh sahabat saya Mala. Akhirnya dari TVRI Jawa Timur saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini.